masih akan membahas hal ini lebih lanjut bersama dengan Pak Eki Pitung, Kuasa Masyarakat Kampung Pulo, dan juga Pak Lisman Manurung, Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Selamat pagi. Mungkin pertama saya akan mencoba bertanya kepada Pak Eki begitu, apa yang sebenarnya dituntut oleh masyarakat Kampung Pulo? Ya, pertama sangat jelas ya bahwasanya Kampung Pulo ini dalam runutan sejarah sudah beranak pinak, artinya sudah turun-temurun tinggal di sana. Bahkan juga ada surat-surat yang memang jelas mengatakan bahwasanya ada perbonding di situ, ada juga sertifikat, ada juga AJB gitu. Nah, ini yang menjadi resisten ketika Ahok secara tiba-tiba mengatakan tidak ada biaya ganti rugi gitu. Padahal ada kronologi sebelumnya gitu. Jauh sebelumnya adalah Pak Gubernur waktu lagi Pak Jokowi di tahun 2013 pernah datang dialog ke Kampung Pulo bahwasannya Pak Gubernur atau Pak Jokowi pada saat itu di 2013 mengatakan tidak ada sejengkal tanah pun, bahkan kandang ayam yang ada di depan rumah kalian itu kita ganti. Jadi tidak ada ganti rugi. Itu kami punya rekaman itu. Bahkan jadi semua warga Kampung Pulo mempunyai harapan besar. Kita dari warga Kampung Pulo sebenarnya sangat mendukung program pemerintah, apalagi mereka juga udah lelah tinggal di situ. Namun kita harus juga tidak pungkiri keberadaan mereka di situ, punya surat-surat yang sah, ini diabaikan oleh pemerintah daerah. Tidak mau dilihat, nggak mau ditengok punya surat atau tidak, karena nggak ada panitia dia di sana, nggak ada panitia pembebasan lahan. Jadi mau ditunjukin surat tapi nggak jelas gitu mereka. Dari kelurahan nggak ngerti nih surat bener apa enggak gitu. Nah, inilah yang membuat kericuhan kemarin. Pemicunya adalah di sisi lain pihak Kampung Pulo minta diganti rugi karena ada pembicaraan sebelumnya, bahkan ada pergub karena dasar SP1, SP2, SP3 perintah pengosongan itu bahwasanya melalui pergub undang-undang menurut mereka. Pergub 190 yang bunyinya adalah 25% NJOP diganti. Gitu, dan bangunan. Jadi itu dikeluarkan pada masa pemerintahan Pak Ahok udah 2013 gitu ya. Nah, itu juga menjadi dasar hukum kita sebenarnya. Udahlah, semua masyarakat Kampung Pulo ngalah. Ya udah kita ikutin. Saya juga termasuk pada saat itu, ya udah kalau memang 25% kita diterima aja gitu kan. Mereka sudah ngalah, bahkan sudah tanda tangan, selesai semua. Tiba-tiba ada eksekusi lagi, SP1 tidak ada ganti rugi. Wah, itulah mulai menggeliat. Berarti gitu. ini yang mengagetkan warga sebenarnya. Gitu. Ganti rugi inilah yang dituntut. Tanggapan kalau dari Pak Lisman langsung saja. Iya. Nah, yang menjadi fokus persoalannya di sini kan ada satu kelompok warga yang merasakan ya akibat dari penegakan hukum ya, penegakan regulasi pemerintah. Tetapi yang perlu kita lihat, pemerintah itu kan tidak hanya harus menegakkan gitu, tetapi juga memberikan suasana di mana mereka bisa merasakan perlakuan yang wajar sebagai warga. Salah satu diantaranya menurut saya yang tidak dilakukan oleh jajaran pemerintah, ya tentu bukan Pak Ahok sendiri ya. Pihak-pihak lain itu apa yang dilakukannya melihat keadaan ini gitu loh. Kan ada, kan mereka bisa tahu nih. Problem mereka adalah setelah mereka pindah, itu kan akan bersangkut paut dengan lalu hidup seperti apa. Betul. Ya itu kan gedung bertingkat atas, apa dia bisa bikin warung di lantai berapa gitu. Nanti apa pembelinya naik tangga atau bagaimana, pakai tali atau bagaimana. Nah, hal-hal demikian ini yang mestinya harus diterobos oleh dinas-dinas terkait. Nah, sekarang ini kan birokrasinya ini, kepala-kepala dinas ini sebenarnya cuma nonton aja. Pak Ahok sendiri di sana, ya dia stres jadi ngamuk-ngamuk seperti itu. Apalagi dia ada Betawinya dikit, ya ketemu Betawi sama Betawi, ya udah main lah, dia bilang. Nah, dan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Itu yang dari saya. Artinya ada permasalahan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat begitu kalau menurut Pak Lisman. Karena ungkapan pemerintah kan cuma 5 kata, rakyat kan ribuan kata, mestinya diimbangi. Setelah pejabat bilang begini, ya datanglah sowan orang-orang di bawahnya.
Tapi memang di satu sisi orang selalu melihat bahwa Ahok sendiri yang perlu datang. Nggak usah Ahok lah mestinya kan. Banyak Jajaran pemerintahan yang memang benar-benar jajaran pemerintahan dan juga menurut saya lembaga-lembaga yang juga wajar untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Karena apa? Karena ke depan ini menurut saya kalau handlingnya ini bagus ya, artinya terwujud win-win ya. Pemerintah memperoleh lebih cepat, ini kosnya kan tinggi kalau setiap saat harus mengerahkan eskavator dibakar satu, mahal loh itu Mbak. Benar. Iya. Nah kalau misalnya ada pendekatan-pendekatan yang tidak semata-mata berdasarkan regulasi-regulasi ini ya, ini akan bisa selesai kan. Baik. Dan saya tidak keberatan kalau beliau juga tidak mengungkap kekecewaannya, karena kekecewaan kelompok seperti ini biasanya dalam kompleksitas seperti kota seperti kita ini adalah suara-suara yang tidak mudah kita tangkap lagi gitu, dan harus turun. Apa sih yang mereka mau kan? Gitu. Bahasanya juga nggak mudah kalau nggak lama kan ngobrol sama teman-teman di sana kan gitu. Benar. Tapi memang di sini juga Pak Ahok kemarin mengatakan kalau negosiasi sudah ditutup begitu, dan dia mengatakan kalau warga yang tidak mempunyai sertifikat tanah tidak bisa mendapatkan ganti rugi, tetapi yang memang mempunyai akan diganti. Nah, tanggapan Anda mengenai hal ini? Tadi saya tangkap bahwasannya negosiasi sudah ditutup. Ini sejak kapan gitu kalau Pak Ahok itu punya negosiasi yang selalu bisa win-win solusi gitu kan, soal kejakartaan gitu. Saya menyayangkan saja. Kemarin itu sebenarnya warga Kampung Pulo bukan melawan tapi bertahan. Beda bertahan dengan melawan gitu. Mereka bertahan, mempertahankan kehormatan dan harga diri mereka dari sejak lahir di situ, tiba-tiba diusir begitu saja. Katanya yang katanya dianggap dipindahkan atau direlokasi di Fasum, sementara rusun itu adalah Fasum gitu. Fasum yang memang kewajiban pemerintah daerah yang harus disiapkan bagi di mana saja gitu ya Pak ya. Tapi bicara mengenai ketahanan dari masyarakat Kampung Pulo begitu. Kalau misalnya kita melihat ini kan tahun ke tahun selalu banjir terjadi di sana. Apa yang membuat warga sangat bersikeras untuk bertahan di sana? Kita nggak bisa menyalahkan Mbak. Jadi ada orang yang memang tinggal hanya cuman sekedar satu petak, dua petak, tapi dia merasa tenang, dia merasa nyaman, dia ekologinya di situ gitu ya, dia merasa dia bisa beraktivitas, dia tenang beribadah. Tapi kalau dipaksakan gitu ya, dibilang katanya tidak beriman karena banyak sampah gitu kan, kata Pak Ahok ini kan hal-hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan gitu. Tapi tentunya memang tampaknya sih Pak Ahok nggak terlalu peduli menang atau tidak menang. Nah ini gimana merebut hati rakyat? Tapi tentunya kebanjiran Jakarta begitu yang terus menahun, tahun ke tahun kita selalu melihat Jakarta banjir lagi. Tentunya ini kan menjadi masalah kita bersama. Masyarakat Kampung Pulo tanggapannya seperti apa gitu menanggapi kebanjiran ini? Maksudnya gini. Persoalannya warga Kampung Pulo bukan tidak ingin ingin membantu program pemerintah. Sekali lagi warga Kampung Pulo bahkan ada sebuah pernyataannya mereka tetap mendukung program pemerintah. Mau diapain ini Kampung Pulo udah pasrah. Tapi harus ada win-win solusi itu. Jadi mencari benang merah antara sebenarnya itu. Cuman kan nih satu hajar sikat. Gitu aja ya semua akhirnya menjadi memancing kemarahan kan gitu. Memprovokasi begitu. Mungkin terakhir kalau dari Pak Lisman, bisakah mendapatkan benang merah begitu? Apakah masih bisa dinegosiasikan agar tidak ada kericuhan yang kembali terjadi? Menurut saya bukan hanya semata-mata untuk menegosiasikan, tapi memanfaatkan situasi ini sebagai momentum untuk menyelesaikan seluruh persoalan di sekitar Kali Ciliwung ini. Cuman yang harus dipastikan adalah Kali Ciliwung itu harus tetap milik Betawi gitu loh. Nah, pemerintah memfasilitasi gitu loh. Karena pasti ada hubungan yang hubungan emosional yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya ya para pihak dan tentu juga sektor swasta juga harus terlibat supaya seluruh kawasan Kali Ciliwung ini dipulihkan indah dan tidak lagi menjadi stigma Betawi yang jelek. Tapi stigma Betawi yang bagus dan pemerintah perlu keluar biaya untuk itu gitu loh. Saya setuju. Nggak usah partai-partai terlibat lah. Biar aja lah teman-teman seperti ini datang dan didengar baik-baik. Dan pasti ada perbedaan bahasa ya. Yang turun tuh pemerintah, jangan dipaksa naik. Baiklah. Ini saya juga udah lama SMA saya di sini jadi ke Betawi-Betawian kan lain kan. Jangan dipaksa mengerti. Tapi ada satu lagi maksud saya. Terakhir saja singkat Pak. Singkat ya.
Kalau mau menyelesaikan persoalan banjir ini teorinya sangat sederhana dari hulu sampai hilir. Apa? Artinya disepakati dulu nih Bogor, Depok, ya itu yang harus disepakati. Baik. Bukan yang di bawah yang dirapihin, yang di Baik. atasnya juga nggak ada apa-apa Baik. percuma. Artinya perbaikan Jakarta memang menjadi tanggung jawab kita semua, Betul. baik dari pemerintah Iya. maupun juga Iya. masyarakat. Dan Terima harus kasih banyak. jelas mandatorinya itu tetap Oke. kepada orang Betawi. Baiklah, kan. komunikasi yang lebih baik Ya, mungkin itu betul. yang bisa Ada kita garis komunikasi bawahi lah di dengan sini. masyarakat. Tapi terima kasih banyak Pak Eki dan juga Ya. Pak Lisman sudah hadir di sini. Semoga